Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Satreskobda Polrestabes Surabaya menggagalkan peredaran 40 kg lebih sabu-sabu dan puluhan ribu pil ekstasi jaringan Sumatera dari 2 orang kurir saat akan dikirim ke Surabaya. SD asal Desa Sukabaru, Lampung dan YM asal Pekanbaru, Riau diringkus Satreskobda Polrestabes Surabaya saat menyelundupkan puluhan kilogram narkotika jenis sabu-sabu dan puluhan ribu pil ekstasi dari Sumatera ke Surabaya. Polisi meringkus SD di lobi sebuah apartemen di Kota Tangerang, Banten. Hasilnya petugas mendapati tas berisi 24 bungkus plastik kemasan teh Cina yang berisi sabu-sabu seberat 22 kg serta 20.000 lebih butir pil ekstasi. Hasil pengembangan polisi juga menangkap YM di Jalan Raya Lejen Sutoyo, Sidoarjo dan menyita 16 bungkus sabu dengan berat hampir 20 kg sabu-sabu. Menurut polisi, kedua pelaku saling terhubung dan merupakan jaringan Sumatera Jawa. Polisi kini masih memburu pemilik barang haram ini. Adapun yang menjadi modus dan motif pelaku yang dilakukan oleh para tersangka dengan melakukan berpindah-pindah dari hotel satu ke hotel yang lain, di mana antara kurun waktu di bulan Maret dan bulan April adalah pada saat suasana momentum arus mudik. Ini digunakan oleh para pelaku untuk mengelabui petugas. Tersangka dijerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal seumur hidup. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto kian intensif melakukan fogging seiring meningkatnya kasus DBD yang sudah mencapai 148 kasus. Tak hanya anak-anak, penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti ini juga menyerang orang dewasa. Seiring terus bertambahnya jumlah kasus demam berdarah denggi DBD yang menyerang warga, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto intensif menggelar kegiatan fogging atau pengasapan Senin pagi. Salah satunya fogging di Perumda Soko, Kecamatan Soko yang 4 warganya terjangkit DBD dalam sepekan terakhir. Di antaranya merupakan satu keluarga yakni ibu dan anak. Dengan dibantu anggota TNI, petugas Dinas Kesehatan mengasapi saluran air perumahan, terutama yang buntu dan mengenang. Pengasapan juga dilakukan di pekarangan kosong yang banyak ditumbuhi ilalang. Bu, kok banyak yang terjangkit DBD lingkungan perumahan sini? Kira-kira apa, Bu? Penyebabnya apa, Bu? Ya mungkin ada proses genang, hujan-hujan itu. Terus banyak ini loh, kebun-kebun ini loh. Oh, kebun ya, kosong itu ya? Kan sering dibersihkan ya, banyak rumput-rumput ini mungkin yang jadi penyebabnya. Genangan air itu loh. Oh gitu ya? Iya. Dinkes Kabupaten Mojokerto mencatat sebanyak 148 kasus DBD sejak Januari hingga April 2024. Tak hanya anak-anak, penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti ini juga banyak menyerang orang dewasa. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, terpergok saat akan mencuri sepeda motor, seorang pria di Lumajang diamuk massa. Nyawanya tak tertolong meski sempat dibawa ke rumah sakit. Anwar, warga Puger, Jember, jadi bulan-bulanan masa setelah terpergok mencuri sepeda motor milik korban Mukhlis di Desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Massa emosi karena geram atas aksi pelaku. Meski Anwar sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah Pasirian, namun nyawanya tak tertolong karena mengalami luka parah. Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor dan kunci T. Keterangan dari transaksi dan cek olah TKP, pada waktu itu ada informasi bahwa ada pencuri yang ditangkap oleh warga, kemudian melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Kemudian setelah itu menghubungi Polsek Pasirian, kemudian diserahkan Polsek dalam keadaan terluka parah atau luka berat. Kemudian upaya dari kepolisian untuk membawa pelaku atau terduga pelaku itu untuk dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Pasirian. Sementara itu, pihak keluarga mengaku tidak tahu soal aksi Anwar mencuri motor di Lumajang. Sebelumnya hanya berpamitan keluar rumah untuk membeli rokok. Sanjangnya mengarah, bilangnya beli rokok ke depan. Habis itu tidak ada kembali, Pak.
saya tidur. Terus malam jam 3 oleh dapat kabar itu. Kakaknya di rumah sakit, kata si adik. Akhirnya saya ke rumah sakit sini. Kondisinya gimana? Kondisinya itu Pak, luka-luka itu lebam kepala. Masih hidup ya? Nggih, masih hidup. Terus selanjutnya dapat kabar meninggal jam berapa tadi? Jam 3 saya Pak. Habis gitu ya dia sini Pak, nunggu saya di sini Pak. Jenazah Anwar kemudian dipulangkan ke pihak keluarga. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Harga gula meroket, omset pedagang kue di Lamongan turun 50%. Informasi selengkapnya sesaat lagi.